terpercaya. Kalau dia pergi seorang diri itu yang nggak boleh. Dia pergi backpacker sendirian, haji atau umrah tanpa ada rombongan yang terpercaya. Dia pergi sendiri, urus visa sendiri, dengan biaya sendiri, pergi sendiri tanpa satupun rombongan yang mendampingi. Inilah yang termasuk larangan Nabi. Adapun kalau dia berhaji atau umrah dan ada rombongan yang terpercaya, apalagi jumlahnya banyak sampai 30 orang, 40 orang, 50 orang dan lain sebagainya, maka dalam hal ini ada keringanan, insyaallah taala diperbolehkan. Sebagaimana istri-istri Nabi di masa Umar bin Khattab, mereka pergi berhaji didampingi oleh Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, yang mana Utsman dan Abdurrahman bukanlah mahram maupun suami bagi istri-istri Nabi. Insyaallah taala ini diperbolehkan. Namun tetap yang lebih baik kalau dia mau bersabar, dia tunggu dulu ada mahram yang bisa mendampingi, ini jauh lebih baik. Atau dia menikah terlebih dahulu, ini jauh lebih baik. Tapi dari segi dia pergi dengan rombongan, insyaallah ini bukan sebuah dosa dan diperbolehkan insyaallah taala. Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Dana haji itu cukupnya untuk kita sama istri Ustaz. Yang kedua, uangnya itu udah begitu dengan yang hibah di uang jihad kan ada hubungan Ustaz. Jihad itu yang kedua kan. Ada hubungannya akan gimana? Ya, kewajiban haji untuk person, untuk masing-masing. Jadi masing-masingnya sudah punya kemampuan dana untuk berangkat haji, masing-masing suami dan istri. Adapun suami membiayai haji istri, sebenarnya ini bukan kewajiban, ya, tapi boleh dan bahkan bagus apabila suami menghajikan istrinya. Ini merupakan pahala yang besar. Tapi secara prinsip atau hukum dasarnya, haji itu berlaku masing-masing. Ketika masing-masing pribadi dari muslim-muslimah punya kemampuan, maka dia berangkat haji, ya, masing-masing dengan dananya. Kalau suaminya baik, mau dia bantu istrinya, alhamdulillah, lebih bagus lagi. Tapi kalau si istri punya dana, tidak punya dana, suami hanya cukup untuk dirinya misalkan, maka tidak masalah dia berangkat seorang diri tanpa didampingi oleh istrinya. Yang kedua, berhaji dengan dana riba atau dari dana yang haram. Allah alam bagaimana hukumnya. Secara hajinya sah, tapi keberkahannya dan kemabrurannya tidak dia dapatkan. Karena sebenarnya haji itu bukan sekedar sahnya. Memang kalau dia haji secara hukum Islam dia sudah lepas, tapi kemabrurannya enggak dia dapatkan. Padahal mabrur ini yang kita cari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah." Haji mabrur itu balasannya adalah surga. Orang yang berangkat haji dengan dana yang haram, maka secara hajinya sudah lepas, tapi pahalanya tidak dia dapatkan karena dia menggunakan dana yang haram seperti riba atau korupsi dan lain sebagainya. Maka ini menghilangkan pahala hajinya, tapi tidak menghilangkan keabsahan hajinya. Karena keabsahan haji itu terkait rukun, terkait wajib, terkait aturan ihram. Itulah yang menentukan keabsahan atau sah tidaknya. Tapi terkait pahala dan keberkahan memang ditentukan dari harta yang kita kumpulkan untuk berhaji. Berhaji dengan dana yang haram, kalau dia rukun syaratnya terpenuhi, hajinya sah, kewajiban haji sudah lepas untuknya. Tapi dari segi pahala akan mengurangi, bahkan bisa menghilangkan pahalanya, dan dia tidak mendapatkan kemabruran dari hajinya. Ya, Allah a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita fahami, dapat kita amalkan. Semoga rukun Islam yang 5 ini dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya, istiqamah kita mengamalkannya sampai akhir hayat, sehingga Islam kita sempurna dan makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ditambah dengan ibadah-ibadah lainnya dalam Islam. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.